that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you, or do I want the commitment? Do I like that you're near me, or am I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andas Iqbal Barlian MPD dan juga Ibu Dian Eka Amrina SPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Yang mana kali ini kami berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk memaparkan materi yang ke-14 yaitu Manajemen Pendidikan. Yang mana anggotanya adalah saya sendiri, Amelia Salsabila, Ayu Febrianti, Muhammad Fikrom Alfarizi, Herman, dan juga saudari Saski Dwi Utami. Dari materi yang akan kami paparkan, adapun latar belakangnya, manajemen pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Karena tanpa adanya manajemen dalam instansi pendidikan, maka akan sangat sulit bagi instansi tersebut untuk berkembang. Maka dari itu, manajemen pendidikan sangat diperlukan pada kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam materi kali ini, kami akan memaparkan beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian manajemen pendidikan, yang kedua ada objek manajemen pendidikan, yang ketiga ada tujuan manajemen pendidikan, yang keempat ada manfaat manajemen pendidikan, yang kelima ada fungsi manajemen pendidikan, dan yang keenam ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Saya selaku penyaji yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan. Secara etimologis, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalani, melaksanakan, dan memimpikan. Dalam manajemen pendidikan juga tidak lepas dari konsep-konsep manajemen pendidikan. Kemudian, apalagi kita ingin mendefinisikan secara sederhana manajemen pendidikan dapat diartikan sebuah konsep manajemen yang diterapkan dalam dunia pendidikan dengan spesifik dengan ciri khas tertentu sesuai dengan apa yang ada dalam pendidikan. Manajemen pendidikan bukanlah objek bahasa dalam praktik pendidikan, namun pada dasarnya efektif dan efisien, sehingga dapat diproduktivitas lembaga pendidikan. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Later Gulick karena manajemen dipandang sebagai sesuatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follett karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain, menjalankan dalam tugasnya. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik. Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang perilaku manusia yang kegiatannya sebagai objek dan subjek. Secara filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antara manusia, iklim, organisasi, dan sistem. Ketiga interaksi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Saling berinteraksi pula dengan lingkungan eksternalnya. Beberapa ahli menggunakan istilah yang berbeda dalam pemakaian kata manajemen pendidikan, tetapi ketika ditinjau pengertiannya hampir mirip, walaupun pada dasarnya kedua istilah tersebut tidak sama persis. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Definisi manajemen pendidikan yakni adalah suatu bentuk kerjasama antara pihak-pihak pendidikan demi mencapai suatu target pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Manusia atau manajer atau administrator dimanapun berada tidak terlepas dari wadah melakukan kegiatan yang disebut organisasi atau lembaga pendidikan baik formal, non-formal maupun informal. Organisasi tidak akan ada tanpa adanya manusia. Manusia dalam organisasi tidak luput dari sistem yang dibuat sendiri atau misal Sisdiknas. Dilihat dari pengertian manajemen pendidikan di atas, maka dapat didefinisikan manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, material, method, machine, market, minute, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Materi yang dapat saya sampaikan, untuk lebih jelasnya ada di dalam materi yang telah kami paparkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai objek manajemen pendidikan. Objek manajemen pendidikan terbagi menjadi 7. Yang pertama, manusia, uang, bahan materi, pengelolaan metode, pengelolaan mesin, pasar, dan waktu. Yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu uang. Uang dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahan materi. Bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting ke dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan material, maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru kepada siswa maupun dari pendidik kepada peserta didik. Yang keempat, pengelolaan metode. Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik dan tepat. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan guru di sekolah lain tidak sama karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar. Yang kelima, pengelolaan mesin. Pengelolaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Untuk orang yang mengelola mesin biasanya harus orang yang benar-benar tahu cara merawat mesin tersebut dengan baik. Kemudian pasar. Pasar adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putri mereka. Kemudian yang terakhir ialah waktu. Waktu perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangatlah terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya. Efisien dalam menggunakan sumber daya sendiri yaitu dengan kita mempelajari manajemen pendidikan dengan baik dan benar. Jadi, diharapkan seseorang itu dapat mengelola sumber daya yang ada secara efisien. Dapat kita ambil contoh yaitu misal sumber daya yang berupa pembiayaan, waktu, dan lain sebagainya. Untuk tujuan manajemen pendidikan yang kedua yaitu efektif dalam pencapaian tujuan. Efektif dalam pencapaian tujuan sendiri yaitu dengan mempelajari manajemen pendidikan secara berkesinambungan dan bersungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi diharapkan untuk semua orang itu dapat mengaktifkan proses dan sumber daya yang dikelola untuk mencapai suatu tujuan dengan optimal. Untuk tujuan manajemen pendidikan yang ketiga yaitu bermuara pada tujuan pendidikan. Bermuara pada tujuan pendidikan sendiri yaitu tujuan manajemen pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki tujuan antara lain yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik yang ada di negara kita sendiri agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki tanggung jawab yang besar. Dan untuk tujuan manajemen pendidikan yang terakhir yaitu dapat mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan juga mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan pendidikan
yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Untuk kegiatan pendidikan yang didukung dengan manajemen pendidikan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik sehingga tujuan pendidikan yang ditargetkan dapat tercapai. Adapun menurut para ahli, salah satunya yaitu saya ambil contoh menurut Skor dan Poisch, tujuan utama manajemen adalah produktivitas dan kepuasan. Mungkin saja tujuan ini tidak tunggal maksudnya. Mohon maaf. Bahkan jamak seperti peningkatan mutu pendidikan atau kelulusannya, keuntungan yang tinggi, pemenuhan kesempatan kerja, pembangunan daerah atau pembangunan nasional, dan tanggung jawab sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen pendidikan. Terdapat 4 ya manfaatnya. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan. Dan yang terpenting adalah dapat menciptakan peserta didik belajar cara belajar, atau sering disebut dengan learning how to learn, yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional. Dan yang ketiga, menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu mendapatkan tenaga pendidikan yang profesional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ini ialah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pada fungsi manajemen pendidikan ini terdapat 4 kelompok, di mana yang pertama itu perencanaan. Nah, perencanaan ini memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajeral dan usaha. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan sumber standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang pendidik yang dihadap. Nah, yang terakhir adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, di sini terbagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama yaitu menurut wilayah kerja, yang kedua menurut objek garapan, dan yang ketiga menurut fungsi kegiatan. Baiklah, marilah kita sama-sama mengkupas satu persatu. Yang pertama, menurut wilayah kerja. Ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan. Yang ketiga, manajemen sarana prasarana. Yang keempat, manajemen tata laksana pendidikan. Dan yang terakhir, manajemen pembiayaan dan manajemen humas. Nah, yang ketiga, menurut fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan yang terakhir mengawasi atau mengevaluasi. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku